koin. Nah, gini lah. Nah ya dia. Pak, handphone Pak. Tarik temennya yang di dalam. Oh, bantu. Kak boleh lihat sini Kak. Ya di sini. Boleh bisa minta izin untuk kami minta audiens karena saya sudah kirim surat. Ya. Ini atas nama saya sendiri, kuasa saya pengacara HAM Papua. Ya. Mendampingi juga kawan-kawan maupun Veronica. Kemudian hari ini kedatangan kami mau serahkan bahwa kwitansi ini telah lunas dari masyarakat Papua, telah melunaskan, telah mengirim. Mau menyerahkan uang, kemudian dengan bendera, bahwa bendera ini jangan menganggap identik karena ini bagian dari kebudayaan. Karena kami mau menikah atau pesta adat dengan bendera juga, kami biasa. Nah, sehingga mohon untuk minta bisa audiens dengan Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bisa dibantu nggak? Ya, apakah kami bisa minta untuk audiens dengan karena sudah kami kirimkan surat juga. Siap, paham. Sekarang saat ini kondisi saat ini Jakarta sedang PSBB. Iya, iya. Paham kan PSBB? Iya, Jadi paham. intinya kantor kita WFH, libur total. Total tidak ada pekerja hari ini. Sama sekali tidak ada pimpinan, hanya satpam, hanya tim satpam kita standby hari ini. Mungkin hanya itu, teman-teman. Oke, jadi Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas karena WFH, kerja dari rumah. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman. Kami sebenarnya sudah beberapa hari lalu sudah mengirimkan surat. Ini masyarakat Papua itu secara inisiatif, yang mana telah menyumbang dengan dari mama-mama pasar-pasar mama Papua, dari anak-anak SD, SMP dengan sukarela mengumpulkan bukan dana-dana uang merah, bukan dana-dana uang 100, tapi mereka mengumpulkan dengan uang-uang 1.000, 2.000 hingga sampai koin. Dan dengan biaya besar kami telah melakukan lunasan uang LPDP sudah dilakukan melalui transfer oleh rekening LPDP. Semua bukti sudah jelas bahwa tidak ada lagi yang mana Veronica Koman, saudara pembela human right HAM orang Papua, tidak ada lagi yang masih utang pada negara, tapi dia telah dilunaskan oleh masyarakat Papua. Jadi uangnya ini hasil pengumpulan dari rakyat Papua untuk Veronica Koma, yang mana kawan-kawan sudah ikuti di media bahwa LPDP meminta balikan dana beasiswa. Kami hari ini datang kembalikan bahwa kenapa Veronica Koma diminta balikan uang. Pertanyaannya kenapa diminta balikan uang? Karena selama ini versi Veronica vokal terhadap isu-isu HAM Papua, sehingga tidak ada cara lain, cara negara untuk mengancam si Veronica Koma. Dan itu fakta pada saat kejadian rasisme di Surabaya. Dan rakyat Papua itu sudah ketahui bahwa bagaimana kebaikan Veronica terhadap orang Papua, sehingga secara spontan ketika ada keluar surat penagihan dari bulan Agustus, rakyat Papua telah melakukan pengumpulan uang Eba Mukai itu sumbangan sukarela, yang mana hasil yang terkumpul itu memenuhi permintaan dari 700 lebih. Dan itu sudah berhasil ditransfer. Sudah ditransfer itu sudah dari 700. Terakhir saya tadi Veronica Koman telah berhasil juga kirim 3 juta. Ini adalah hasil dari terakhir ya. Tapi dan semuanya sudah lunas, tidak ada utang lagi. Bahwa malah lebih dari permintaan dari LPDP, yang mana selama ini Vero dituntut pengembalian lebih dari itu. Kemudian dana ini khusus juga ya, secara simbolik bahwa dengan berkas ini, dengan uang receh, kemudian ini kami serahkan bahwa disinilah letak bagaimana Otsus itu telah gagal dalam hal ini, sehingga kami membawa untuk menyerahkan sekaligus ke Kementerian perwakilan LPDP ini untuk menyerahkan ini
Bang, pengumpulan ini dari kapan dilakukan? Pengumpulan ini sejak Veronica dinotifikasi ya, kemudian dituntut untuk pengembalian uang dari tanda kutip pejabat negara. Taulah siapa pejabat negara yang meminta untuk dengan cara yang begitu spontan ya, untuk karena mungkin kekurangan uang atau apa, sehingga ya secara spontan sewaktu itu 2 hari kemudian masyarakat Papua dari Papua dan Papua Barat telah mengumpulkan uang dari pasar, dari anak-anak SD, SMP, SMA sampai tua, muda, perempuan semua telah turun jalan juga untuk melakukan AIB Mokai. AIB Mokai itu untuk sumbangan sukarela, yang mana telah berhasil mengumpulkan dana itu yang telah kami transfer semua, dana-dana ini. Ini adalah beberapa lembar dana. Bisa disebutkan aja. Oke, nilainya ini tertanggal 18 bulan 8 2020 ya. Itu nilainya pertama transfer senilai 64.500.000 rupiah. Itu satu. Kemudian 16.09.2020 155.877.000 rupiah. Ada lagi 64.500.000 rupiah. Itu tertanggal 27/04/2020. Kemudian ini yang paling besar tapi nggak kelihatan teman-teman. Ini adalah sekitar tidak kelihatan ya. Tapi ya ini ya Paninbang, ini ke rekening LPDP. Jadi semuanya itu sudah total 700 lebih. Ya, lebih. Malah penambahan ini terakhir dikumpulkan dari masyarakat Papua yang dari Paniai. Itu dikirim 3 juta dan mereka kirim itu dengan seperti ini. Ini bukan kami tukar atau di mana, tidak ada, kirim seperti ini nih yang kami mau hari ini datang untuk mau serahkan. Ini dari hasil jualan mama-mama Papua ini. Ada nilai nggak sih Bang yang dikasih tahu LPDP untuk penyerahan uangnya berapa? LPDP itu sesuai nominal yang kemarin itu 773 juta. Ya. Dan itu sudah lunas asli, dan 3 juta terakhir yang pelunasan 3 juta terakhir sudah saya kirim tadi 16/09/2020. Ini senilai 3 juta pas. Bahwa pengembalian uang ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Veronica tidak ada beban. Tidak ada beban pada negara lagi. Seperti itu teman-teman. Dan juga kami mau sampaikan bahwa tindakan negara terhadap Veronica ini, negara tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah perangkaran HAM di Papua. Karena apa? Veronica salah satu orang yang kami sayangi, kami orang Papua sayangi. Karena dia salah satu orang Indonesia yang vokal, bisa membela harkat dan martabat orang Papua. Jadi dengan cara-cara pemerintah untuk memperlakukan Veronica ini, ya pemerintahan Jokowi tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah Papua. Hari ini kami datang mau membayar atau mau mengembalikan ke negara. Ini uangnya negara, ini benderanya negara, ini konsep undang-undang otonomi negara, kami mau kembalikan semua. Walaupun negara mengekstrak sumber daya alam kita di Papua terlalu besar, tapi negara tidak pernah menghargai, menghormati manusianya. Bahwa hari ini orang Indonesia, warga negara Indonesia yang punya kemanusiaan saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kami yang berbeda ini, kan tidak dianggap sama sekali. Tapi intinya teman-teman, ini sudah lunas ya. Jadi tidak ada Veronica Koman, tidak ada beban, bahwa ini bukti transfer yang telah melunasi kepada Kementerian LPDP ya Pak, luar negeri ya, yang telah dilunas. Bahwa saya ulangi lagi, ini adalah dana simbolik yang mana dana otonomi khusus yang telah gagal, bahwa pengembalian otonomi khusus kepada negara, bahwa tidak usah lagi membicarakan tentang otonomi khusus atau pemekaran 5 provinsi lagi untuk di Papua, bahwa tidak usah lagi lah. Hal-hal yang kecil ketika dikasih kepada warga negara Indonesia agar untuk cerdas, mencerdaskan bangsa, malah dituntut kembali uang seperti ini.
Jadi sudah cukuplah untuk bersandiwara untuk kepentingan untuk menghancurkan alam Papua, kemudian tapi tidak mengindahkan kemanusiaan orang Papua. Kemudian mengkriminalisasi kawan-kawan aktivis yang menyuarakan kemanusiaan orang Papua malah dikriminalisasi, kemudian di DPO, kemudian disuruh Interpol untuk menangkap. Hal-hal kayak begini kan sangat akan merusak demokrasi Indonesia. Dan hari ini juga kita bisa melihat bahwa negara tidak bertanggung jawab. Mereka yang meminta untuk mengembalikan uang, dan kami juga sudah konfirmasi akan mengembalikan tanggal sekian, tapi hari ini mereka tidak ada satu orang pun untuk menerima berkas dan uang ini, mereka tidak. Artinya negara tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Foto dulu, Ayo, coba tunjukin, Bang. Bang, tunjukin Bang, itu Bang. Mundur aduh. Indra uang taruh ya sini. Iya. Bentar, Kak. Bang, madep kiri, Bang. Ini, Bang. Nah. Sorry. Pak, uangnya di sini, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Uangnya, Pak. Sorry, di sini, Pak. Nah, ya gitu aja, Pak. Bentar, Kak. Kesengsaraan Veronica Koman hari ini yang dialami juga sengsaranya rakyat Papua juga, sehingga mereka menjalankan solidaritas untuk mengumpulkan uang dengan sebesar itu. Itu masyarakat Papua aja atau katanya ada solidaritas dari kawan-kawan Indonesia banyak. Jadi ada bukti-bukti di transparan, ada yang dikirim ke atas nama saya juga untuk berikan, karena dua nama, atas nama Jubi dan juga atas nama saya, dan juga telah sudah banyak dari dikumpulkan, banyak yang turun jalan untuk namanya Ebe Mokai untuk mengumpulkan dana untuk Veronica Koman. Itu katanya waktu pengumpulan di Jayapura sempat dibubarkan juga? Iya, itu kebetulan saya di Jayapura kemarin. Dan kami turun, kami dibubarkan. Khusus untuk Veronica Koman dilarang di Papua katanya. Kami minta alasan, tapi ya ini karena untuk nama Veronica Koman aja itu udah jijik gitu dari aparat sendiri. Jadi sudahlah, berhenti. Yang terpenting ini secara kolektif masyarakat Papua sudah bukti pembayaran sudah dilakukan seperti itu. Bagaimana hubungan otonomi khusus dengan eksploitasi dan pelanggaran HAM? Ya, ini kan karena dibilang undang-undang Otsus, tapi kan dibalik undang-undang Otsus ini kan banyak kematian orang Papua, penghancuran hutan, sumber daya alam, ekologi hancur. Bahwa ini berawal dari otonomi khusus ini. Jadi kayak bargaining politiknya pusat berikan permen kepada masyarakat Papua, ini loh otonomi khusus, tapi masih aja tetap ditarik. Untuk apa? Jadi maksudnya semacam sogokan? Iya, semacam sogokan lah, seperti itu. Veronica Koman dianggap sebagai musuh negara, pemerintah, karena dia bicara tentang kemanusiaan orang Papua. Kemudian Veronica Koman dianggap musuh negara. Bahwa bagaimana? Orang Papua kurang apa buat bangsa kita, buat negara kita? Kontribusi apa ya? Kontribusi orang Papua banyak, tapi kita tidak menuntut kepada negara. Tapi hari ini terbukti bahwa negara menuntut orang Papua untuk membayar. Dan kalau bisa dibilang ya, negara mengekstrak sumber daya alam Papua itu terlalu besar. Tidak tahu, negara mengekstrak sumber daya alam Papua itu sangat besar. Ini yang paling mayoritas. Jadi kalau kami orang Papua untuk menuntut negara, apakah negara siap dari Jayapura menanggung semua atau tidak? Dari Jayapura itu masing-masing. Dan negara punya tugas hari ini Wamena, belum selesaikan pelanggaran HAM, pembantaian, pembunuhan yang lainnya itu. Pelanggaran HAM itu Wamena berdarah, Biak berdarah, Wasior berdarah, Abepura berdarah, pembunuhan Teos Olowai. Iya, jadi terus 2014 itu Paniai berdarah, itu zamannya Pak Jokowi. Yang seharusnya Pak Jokowi harus selesaikan. Sehingga jadi apapun yang untuk mengembalikan uang, pemerintah lakukan upaya apapun, tidak ada dampak bagi orang Papua, apalagi waktu hari ini
Ya, tapi itu kan Dana haja negara minta, kami kasih. sama juga ke rakyat Papua. Dan ketika orang Papua itu langsung otsus, negara bilang kami kasih dengan nilai APBN yang besar gitu. Padahal kan negara nggak tahu hasil yang dia curi dari Papua itu jumlahnya berapa, lebih gede kan. Gitu. Yang 773 juta ini sangat kecil bagi orang Papua. Makanya orang Papua sangat menghargai Veronica telah memperjuangkan harkat dan martabat mereka sehingga hari ini orang rakyat Papua telah membayar negara. Dan negara punya tugas, negara juga harus menyelesaikan semua persoalan akar masalah sejarah maupun pelanggaran HAM di Papua. Jadi tidak usah menghujat Veronica lagi sudah. Dan negara punya utang terhadap rakyat Papua yang negara harus selesaikan. Mungkin itu saja. Bukti transparan semuanya untuk Veronica Koman beban selama ini yang diberikan dari negara sudah dilunas, ya. Jadi tidak ada lagi bahasa, hei kau dibiayai oleh negara, hei kau, janganlah, stop, berhenti untuk memaki-maki atau mengebuli Veronica Koman. Hari ini Veronica Koman telah berhasil membayar dan sudah masyarakat Papua kecil besar telah mengumpulkan dana dan sudah mengirimkan. Ini adalah bukti-bukti transparan bahwa Veronica Koman dan rakyat Papua tidak ada beban buat negara. Tapi negara punya beban pelanggaran HAM di Papua Dan punya utang. yang hari ini tidak pernah diselesaikan. Beban dari eksploitasi sumber daya alam, manusia yang diculik, manusia yang dibunuh, ditembak yang hari ini yang tidak pernah diselesaikan, beban negara terhadap masyarakat Papua. Kondisi di DKI Jakarta sedang positif COVID-19 agar tidak berkerumun, agar jaga jarak satu dengan yang lain, posisinya 1 meter. Mohon maaf bapak-bapak mengganggu aktivitasnya agar tidak berkerumun, karena demi kebaikan kita bersama di masa pandemik ini kita sama-sama jaga kesehatan. Terima kasih. Siapa?